إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني segenap jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, selaku khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan jalan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan pelakunya di hadapan Allah kelak di yaumil akhir. Takwa juga merupakan salah satu wasilah untuk meraih kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Dan dengan jalan takwa pula Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba ke tempat yang paling tinggi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia pada bentuk yang sebaik-baiknya, pada model yang sebaik-baiknya, yaitu manusia yang dibekali dengan iman dan takwa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan manusia pada level yang paling rendah, pada derajat yang paling hina ketika dia meninggalkan takwa atau ketika dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma radadnahu asfala safilin. Ma'asyiral muslimin, ikhwah jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa pekan ini kita telah berada di pekan pertama dari bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2024, yang bertepatan
dengan pekan terakhir dari bulan Jumadal Akhirah atau bulan Jumadal Akhir. Ini berarti bahwa kita saat ini berada di tahun yang baru. Walaupun tahun baru ini bukanlah milik kita, bukanlah milik umat Islam, namun demikian dengan hadirnya tahun baru ini, selayaknya kita senantiasa merenungi bahwa umur yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah anugerah. Umur yang Allah berikan kepada hambanya adalah sebuah kesempatan untuk kita beramal, untuk kita berbekal diri untuk mencapai tujuan-tujuan mulia di akhirat kelak. Islam yang agung ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti kita gunakan untuk memperbanyak amal kita. Dunia adalah ladang untuk kita mempersiapkan tanaman terbaik agar di akhirat kelak kita akan memanen yang terbaik pula. Karena itulah ikhwani, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, khatib mengingatkan kita betapa waktu hidup itu sangat sementara. Dunia tidak ubahnya seperti tempat persinggahan bagi seorang musafir yang berada dalam perjalanan. Dunia adalah tempat beristirahat atau pohon tempat berteduh bagi orang yang sedang berada di gurun pasir. Di bawah terik panasnya matahari, dia berpeluh keringat. Lalu untuk menghilangkan kepenatannya, rasa lelahnya, dia berteduh di bawah pohon yang rindang itu untuk beberapa waktu. Lalu ia melanjutkan kembali perjalanannya yang panjang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diisyaratkan oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma ana mali walid dunya illa karakibin tahta dhilli syajaratin thumma dhahaba wa tarakaha." Perumpamaan antara diriku dengan kehidupan dunia, kata beliau, tidak ubahnya seperti seorang musafir yang berjalan di bawah terik panas matahari, kemudian dia berteduh di bawah sebuah pohon, lalu setelah itu ia melanjutkan perjalanannya untuk menggapai tujuannya, yaitu negeri akhirat. Ikhwani yang dimuliakan Allah, dengan menyadari bahwa kehidupan adalah sebuah persinggahan, maka tentu kita harus berbekal diri dengan sebaik-baiknya, dengan bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal terbaik kita kelak ketika suatu hari Allah memanggil kita, ketika suatu hari malaikat maut mendatangi kita, ketika suatu hari ajal menghampiri kita. Kehidupan dunia tidak beda dengan sebuah permainan. Permainan yang tidak akan berlangsung lama. Permainan yang di dalamnya tentu ada tipu muslihat, ada berbagai kelicikan, ada berbagai hal-hal kotor yang akan membuat kita lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64, Allah menggambarkan kehidupan dunia. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan belaka. Wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat kehidupan dunia merupakan senda gurau dan permainan. Bukan berarti kita dianjurkan hanya untuk bersenang-senang saja,
hanya untuk bermain-main saja. Redaksi ini dimaksudkan oleh Allah untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal, bukanlah tempat yang abadi, namun sebaliknya ia adalah tempat yang penuh dengan tipuan, keburukan, dan hal-hal yang melalaikan. Karena itu maknanya justru kita diajak untuk lebih banyak mencurahkan perhatian kita kepada kehidupan akhirat. Lantas apa yang harus kita lakukan agar kesempatan hidup di dunia ini berkualitas? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran Al-Karim telah memberikan garis bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah, namun mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Dan ibadah kaum muslimin yang dimuliakan Allah sangat luas maknanya. Tidak sekedar ritual ibadah seperti salat, puasa, haji atau semisalnya, melainkan meliputi semua bentuk-bentuk kebaikan yang membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Memanfaatkan umur di dunia menjadi sangat penting karena waktu kita terus berjalan dan tak akan terulang kembali. Sebagaimana kata penyair, lan tarji'a al-ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Manusia dalam kehidupannya dituntut untuk memaksimalkan waktu atau kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beramal saleh, melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga ia tidak menyesal pada kehidupan akhirat kelak. Orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan oleh Al-Quran. Mereka di akhirat kelak dimulai sejak dia berada di alam kubur, dia akan merengek-rengek kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka pun berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri satu kerugian yang sangat besar. Hal ini diungkapkan di dalam perkataan seorang ulama. Beliau berkata, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abd ishtighaluhu bima la ya'ni. Pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berpaling dari seorang hamba adalah dia disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dia disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan ini kita patut berpikir ulang tentang hakikat dari amal perbuatan kita yang kita lakukan selama ini. Kita patut bertanya kepada diri kita, apakah dengan bertambahnya umur semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah, atau sebaliknya bertambahnya umur justru menjauhkan kita dari Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah mengingatkan kita di dalam sebuah hadis, khairun nas, kata beliau, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia mereka yang dipanjangkan umurnya dan dia manfaatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Mereka yang diberikan umur panjang namun diisi dengan keburukan-keburukan, diisi dengan maksiat-maksiat, dan semakin jauhnya dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga dengan bergantinya tahun dari tahun 2023 menuju tahun 2024, dan semoga dengan masuknya bulan Rajab beberapa hari ke depan ini, kita semuanya senantiasa diberikan umur yang barakah, diberikan umur yang bermanfaat di dunia maupun kelak di akhirat. Demikian yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ittaqullaha fima umirtum wantahu amma nuhitum. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة والتابعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن وسوء الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدتنا، اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا، اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم إسرائيل الملعونين، اللهم انصرهم على أعدائهم اليهود الملعونين. اللهم دمر اليهود يا رب العالمين، اللهم دمر اليهود وأعناهم يا رب العالمين، اللهم دمر اليهود وأعوانهم يا رب العالمين. ربنا اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la